Pada 10 Juni lalu, Syahrini melaporkan Lia Ladista karena ucapannya di sebuah acara televisi yang menyebut istri Reno Barak itu pernah menjalin hubungan dengan pengusaha asal Banjarmasin. Laporan tersebut nampaknya berjalan dengan sangat cepat. Melansir dari Lambe Turah, akun tersebut mengunggah surat ketetapan yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Jika dicermati dalam surat tersebut, Lia Ladista resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menetapkan Lia Ladista menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, bunyi surat keterangan tersebut. Tidak pelak jika kabar ini langsung menuai ragam reaksi netizen. Alhamdulillah, makanya kalau ngomong pakai otak, jangan dengkul dipakai aksiviasi. Akibat mengurusi hidup orang lain. @gemini 2388. Bagus sih, biar punya mulut itu dijaga. Pelajaran buat siapapun. @Naina Ruslan. Jangan lupa subscribe. Itu bukan? Iya boleh. YouTube kan? Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekali lagi. Oke, roll. Action. Alhamdulillah. Uang batang bu, batang, uang, tolong. Jangan. Tadi gimana? Alhamdulillah. Kasih bonus dulu dong, kasih bonus dulu. Angin lagi nggak ada kan? Oke guys, kembali lagi. Nggak mau. Astaga. Oh, gerak-gerak, wak. Gerak-gerak. Wow. Dari sini ntar aku tracking. Oke. Hop, nih. Langkah kiri. Ya. Langsung ya, Gil. Lagi lah. Merah gak, Pak? Ayo. Roll. And action. Mana lu?
Mandi weket. Dan Coba. 1 2. Ini 1 2. 1 2 3. Oke tuh. Ada video. Pocong. Gimana? Jalan. Iya, bareng. Oh kayak gitu jalan bareng. Kayak pocong dong. Jalan bareng ya. Sepertinya. Caranya. Iya. Unang. Ini Ujang. Ujang tengah malam udah sini nggak minggu. Malam minggu pulang Senin. Itu gigi tumben nompong. Maksudnya gigi. Lo mau nang lo. Sama gue ini ya? Hah? Ujang bukan melihat ke depan, yang tadi kita pasti bro. Aku malah jadi nyawa bro. Hari ini nyawa berarti hari. Keluar. Ini nggak ngerekotin aku. Ini. Si ini siapa si Ujang pasang gaya dong maksudnya. Iya makanya tahu. Coba gimana pasangnya? Ya. Tongkat Anda katanya. Si Dapatkan berita-berita artis terbaru
Jawaban Verrel Bramasta disuruh pilih Feby Rastanti atau Ranti Maria. Verrel Bramasta mengungkapkan pilihan di antara Feby Rastanti atau Ranti Maria. Diketahui kakak Atala Noval itu berteman baik dengan Feby dan Ranti. Dia juga dipasangkan dalam satu sinetron yang sama oleh kedua cewek cantik tersebut. Chemistry yang dibangun Verrel dengan Feby maupun Ranti berhasil menarik perhatian publik. Tak heran kalau para penggemar mendukung Verrel pacaran dengan Feby atau Ranti dalam dunia nyata. Lantas siapa pilihan Verrel Bramasta? Apakah Feby Rastanti atau Ranti Maria? Simak ulasan berikut. Yang pertama, Verrel Bramasta diputri untuk pangeran. Baru-baru ini, aktor Verrel Bramasta mengajak para penonton keliling lokasi syuting sinetron yang dibintanginya, Putri untuk Pangeran. Verrel juga berbincang banyak hal dengan pemeran lain, Nicole Parham. Dalam kesempatan tersebut, Nicole mengungkapkan sikap asli Verrel saat berada di lokasi syuting. Mantan kekasih Natasha Wilona itu punya sikap yang jahil, suka ngeledek terus apalagi ya modiannya. Kalau lagi bad mood kayaknya diem aja, terus apalagi yang iseng, jahil tidak bisa diem, kata Nicole Parham lewat tayangan YouTube K Entertainment yang diunggah pada Sabtu 25 Juli 2020. Selain itu, cowok 23 tahun ini juga membeberkan kegiatan yang dilakukan selama break di lokasi syuting. Verrel menjalin hubungan yang akrab dengan para pemain Putri untuk Pangeran. Main game, main Uno, main cebrot, main perasaan, makan, tidur. Kalau nggak tidur ya nonton tayangan, ujar Verrel. Namun di sisi lain, Verrel Bramasta menjadi aktor yang paling sering datang terlambat. Hal itu karena sebagai pemeran utama, aktor asal Jakarta ini selalu pulang lebih lama dari para pemeran yang lain. Verrel sering telat datang ke lokasi syuting karena aku sudah mengakui, pokoknya aku baru bisa jam 10 datang karena aku udah selalu bilang aku pulangnya selalu malam, jadi datangnya siang, ungkap Verrel. Verrel pilih Feby Rastanti atau Ranti Maria. Setelah berbincang dengan para pemeran Putri untuk Pangeran, Verrel Bramasta bermain game menjawab cepat. Ia mendapat 5 pertanyaan yang sudah disediakan diantaranya soal romantis, sahabat, dan 2 cewek cantik yang dikabarkan dekat dengan Verrel. Verrel sendiri memilih romantis dibanding dengan sikap pemberani. Pasalnya menurut Verrel, orang yang romantis itu memiliki perasaan yang lembut, romantis atau daripada pemberani. Karena romantis itu berarti dia perasaannya halus, peka, dan sensitif, ucapannya. Sementara saat diminta untuk pilih sahabat atau pacar, Verrel dengan tegas menjawab sahabat atau daripada pacar. Karena nggak ada yang namanya mantan sahabat. Kalau mantan pacar ada, tapi kalau jadi istri ya pasti istri, tuturnya. Seperti diketahui, kisah cinta Verrel Bramasta dikaitkan dengan Feby Rastanti dan Ranti Maria. Hal itu karena chemistry Verrel dan Feby dalam sinetron Cinta Anak Muda berhasil bikin baper para penggemar. Keduanya juga sering melakukan waktu bersama hingga berlibur ke luar negeri. Namun Verrel dan Feby menjelaskan bahwa mereka hanya menjalin hubungan sahabat. Sementara kini Verrel Bramasta dipasangkan dengan Ranti Maria sebagai kekasih dalam sinetron Putri untuk Pangeran. Keduanya dinilai cocok sebagai pasangan kekasih. Namun saat diminta untuk pilih antara Feby atau Ranti, cowok yang pernah dikabarkan pacaran dengan Nesya Marsila itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Waduh, jawabannya adalah TIIT, pungkas Verrel Bramasta. Anak komedian Parto Patrio, Amanda Chesa, awalnya mengobrol dengan Doel Jailani. Akan tetapi kakak Doel, El Rumi, mendadak datang ke ruangan dan ikut berbincang dengan Amanda. Tahun depan Amanda berencana untuk kuliah jurusan desain komunikasi visual di Edinburgh, Skotlandia. El yang 3 tahun belakangan kuliah di University of Westminster, Inggris, lalu mengajak Amanda bertemu bila nanti telah memulai kuliahnya.
Tahun depan kalau ke Edinburgh, kabarin ya, nanti aku jemput, kata El Rumi dikutip dari kanal YouTube Al Erdul Family TV, Jumat 11 September 2020. Amanda menerima tawaran El tersebut, namun Dul nampaknya cemburu dengan El. Loh, enak aja, ya susul ke sana. Ku jadi ojek di sana, ucap Dul Jailani. El ingin mengenalkan kepada Amanda restoran Indonesia di Inggris. Amanda pun semangat mendengar ada menu makanan tanah air di sana. Namun Dul lagi-lagi berusaha membuat Amanda untuk membatalkan kuliah di benua Eropa itu. Nggak seenak di sini makanannya. Wes dah lah, ngapain sih ke London, di sini aja, ujar Dul Jailani. Sementara Amanda Cesa menyebut ingin mencari pengalaman baru di sana. Ntar jagain loh kalau dia di London, tutur Dul pada El. Pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah Subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh siku masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sampai batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, terima kasih doanya, terima kasih perhatiannya. Sampai banyak jemaah yang merasa kekhawatiran, tenang-tenang saja, alhamdulillah sudah membaik. Walaupun semalam bom gas air mata di atas kepala saya bom, padahal kita di posisi tidak pernah rusuh, tapi subhanallah memang itu izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Tapi alhamdulillah sudah membaik, sudah kembali ke rumah habis dari rumah sakit. Dan mudah-mudahan semua perjuangan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, doakan para guru kami, Ustaz Arifin Ilham, para habaib, Habib Rizik dan yang lain-lain. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Allah beri hidayah kepada pemimpin kami agar mereka lebih baik lagi. Bukti pesona cantik Ayu Ting Ting, potret foto berhijab Ibu Bilqis ini jadi perhatian netizen. Tampil cantik dengan menggunakan hijab, unggahan Ayu Ting Ting mendadak jadi sorotan hingga dipenuhi dengan berbagai pujian dalam kolom komentar. Ibunda Bilqis Kumaira Razak tersebut selama ini memang dikenal sebagai sosok penyanyi dangdut yang kerap tampil dengan pakaian trendy dan fashionable. Bahkan beberapa kali wanita berusia 28 tahun itu terlihat tampil dengan menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tak heran saat dirinya mengunggah foto dengan tampilan berbeda pada akun Instagramnya. Pada hari Sabtu, pelantun lagu alamat palsu tersebut berhasil mencuri perhatian warganet. Pada foto tersebut, Ayu terlihat tampil menawan menggunakan hijab dengan riasan minimalis jauh dari kesan glamor yang kerap melekat pada dirinya saat berada di dalam layar kaca. Walau hanya menggunakan kemeja putih dengan hijab motif bunga berwarna gelap, Ayu tetap terlihat anggun tanpa menggunakan aksesoris ataupun pakaian yang berlebih. Sontak unggahan yang bermaksud mempromosikan salah satu brand hijab tersebut mendapat berbagai reaksi warganet, mulai dari yang memuji penampilan hingga mendoakan biduan itu untuk segera berhijab. Masya Allah, ciptaanmu begitu cute, tambah terpancar aura positifnya jika berhijab. Kak Ayu better pakai hijab, auranya kelihatan banget. Masya Allah, tabarakallah, cantik banget, tulis beberapa warganet dalam unggahan foto tersebut. Ketidakhadiran Ayu Ting Ting dalam program Brownies Trans TV yang biasa dipandunya bersama dengan Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy menimbulkan pertanyaan dari warganet.
Tak seperti biasa, kali ini posisi Ayu Ting Ting nampak digantikan oleh Nikita Mirzani. Lewat unggahan akun Instagram Mom Ayu Ting Ting, Umi Kalsum seolah mengabarkan bahwa putrinya ternyata sedang dalam kondisi yang tidak sehat. "Sehat terus ya nak," tulis Umi. Dalam foto tersebut Ayu terlihat memeluk putrinya Bilqis Kumaira Razak dengan wajah yang nampak sedikit lesu sambil tersenyum tipis. Unggahan foto terakhir Ayu Ting Ting pun mendapat serbuan dari netizen yang mendoakan kesembuhan pelantun lagu alamat palsu tersebut. "Get well soon ya, mudah-mudahan cepat sembuh Ibu Ayu." Kemunculan aktor India Sahir Sheikh di postingan pedangdut Ayu Ting Ting kembali membuat heboh fans. Betapa tidak Sahir Sheikh yang merupakan mantan kekasih Ayu Ting Ting kepergok memberikan komentar pada postingan sang biduan. Komentar pemeran Arjuna dalam serial Mahabharata itu muncul saat Ibu Bilqis memposting sebuah video. Video yang diposting sahabat Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu berisi cuplikan klip lagunya Cemburu Mantanmu. Yuhu, Sobat Dangdut, Cemburu Mantanmu menjadi playlist number 1 di Chat Dangdut Terhot Jokes ID. Yuk dengerin ya. Dia tak membutuhkan kalimat atau kata apa-apa. Dia cuma memberikan 3 emoji api berwarna kuning tanda memberi semangat. Demikian komentar Sahir Sheikh. Wow, cantik sekali. Serba ungu dan penuh dengan suasana romantis. Beginilah persiapan Anang Ashanti Krisdayanti jelang pernikahan sang putri Titania Aurel Nur Hermansyah dengan YouTuber nomor 1 Sasha Atta Halilintar. Udah Bang Atta udah fotonya. Atta Halilintar terlihat sudah menyiapkan kado spesial jelang hari pernikahannya bersama sang pujaan hati Aurel Hermansyah. Tak lupa Atta pun sudah meminta dukungan untuk seluruh pihak. Lantas seperti apa persiapan Abi dan Umi jelang dampingi sang putra di acara penting sekali seumur hidup itu? Kamar honeymoon. Nah, ada poolnya ya Pak? Iya, ini private poolnya ini. Pernikahan bagikan sidik jari. Keduanya berbeda namun sama-sama indah. Dibesarkan dari keluarga dengan latar belakang suku yang berbeda, tak membuat Atta Halilintar gentar untuk meminang sang pujaan hatinya, Aurel Hermansyah. Selaras dengan kesiapan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menuju hari penyatuan cinta, mereka pun selalu menunjukkan potret keharmonisan dalam setiap momen liburan mereka di Bali. Guys, kita lagi happy di samping ini apa sawah guys. Aduh enak banget ternyata selama ini kita kerja terus, akhirnya liburan gini. Lihat atasnya guys, kelapa gini, bener-bener. Di tengah persiapan pernikahan Atta dan Aurel yang semakin santer terdengar, Atta pun sudah menyiapkan kado spesial untuk sang pujaan hati. Ya, Calon Bojo adalah single terbaru Atta yang dibuat sebagai kado spesial untuk Aurel Hermansyah. Aurel pun diketahui terlibat dalam proses pembuatan video klipnya itu dalam beberapa waktu lalu. Ya, tak hanya sebatas sebagai kekasih, mereka pun saling mendukung satu sama lain dalam karir mereka masing-masing. Ataupun beruntung karena memiliki kekasih yang selalu mendukung dia dalam bekerja dan berkarya. Di tengah liburannya bersama sang kekasih, Atta Halilintar dibuat panik lantaran tahu kenyataan akun YouTube-nya punya saingan ketat dalam jumlah subscriber. Sontak hal ini membuat calon bojo Aurel Hermansyah ini tak tinggal diam. Melalui Instagram story-nya, Atta secara tegas meminta bantuan rakyat Indonesia untuk selalu mendukungnya. Dan Mama Online Nusantara pun tak mau ketinggalan. Mereka pun turut memberikan dukungannya untuk putra sulung dari Gen Halilintar tersebut. Tidak hanya seantero negeri, gemparnya rencana pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bahkan sudah memasuki fase persiapan. Di tempat berbeda di tengah persiapan pernikahan Atta dan Aurel, Anang dan Ashanti terlihat sedang berada di hotel mewah yang menampilkan dekorasi berwarna ungu dengan pemandangan alam yang sangat indah
dan dengan nuansa romantis. Lantas banyak fans yang menduga-duga, benarkah tempat tersebut akan digunakan untuk penyatuan cinta Atta dan Aurel? Dan tidak hanya itu, sebuah kamar dengan nuansa ungu seperti layaknya kamar pengantin pun sudah disiapkan oleh pihak hotel. Lantas benarkah kamar tersebut untuk malam pertama mereka? Di sisi lain, Krisdayanti sudah mengisyaratkan bahwa dirinya siap jika Aurel akan menikah dalam waktu dekat. Ia menyebut akan menerima apapun yang sudah digariskan Tuhan untuknya. Ia bahkan menyebut saat ini pun banyak ibu-ibu berusia muda yang sudah menikahkan anak-anaknya. Dan hal itu pun seolah menjadi sebuah kode dari Krisdayanti yang sudah siap menimang cucu dari Atta dan Aurel. Abi dan Umi pun sudah menunjukkan kesiapannya dalam mendampingi putra sulung mereka. Mereka pun tak lupa untuk memberi ujangan sebelum anaknya tersebut membangun sebuah keluarga baru dan menjadi pemimpin di dalam keluarganya kelak. Kita doakan semoga rencana pernikahan Atta dan Aurel berjalan lancar ya guys. Hotelnya mayoritas warnanya ungu ya, kakak banget tuh. Ininya danau batu, ada tunnel, imaginative tunnel. Setelah sempat disembunyikan, pedangdut Nela Karisma dan Dori Harsa akhirnya mengumumkan kabar bahagia terkait pernikahan mereka. Keduanya mengaku telah melangsungkan pernikahan pada 15 Agustus 2020 di Kediri, Jawa Timur. Kabar ini tentu membuat publik kaget, sebab banyak orang yang bingung apakah pernikahan tersebut memang nyata atau hanya sekadar settingan. Tak hanya itu, pasangan ini juga diketahui berbeda keyakinan. Kabar pernikahan Nela Karisma dan Dori Harsa berhembus kencang setelah undangan pernikahan mereka tersebar di media sosial. Dalam undangan tersebut tertulis, Holy Matrimony of Nela Karisma dan Dori Harsa. Keduanya disebut akan melangsungkan pemberkatan nikah pada 15 Agustus 2020 pukul 10 di Gereja Kristen Jawi Wetan Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Meski undangan pernikahannya sudah tersebar, baik Nela Karisma maupun Dori Harsa memilih untuk bungkam. Bahkan, tak sedikit netizen yang mengira jika pernikahan tersebut hanya settingan untuk iklan di salah satu e-commerce. Setelah sempat disembunyikan, Nela Karisma dan Dori Harsa akhirnya mengaku telah menikah. Pengakuan mengejutkan tersebut diungkapkan keduanya saat mengisi acara TV. Seperti yang tertera dalam undangan pernikahan yang tersebar sebelumnya, Nela Karisma dan Dori Harsa melakukan pemberkatan pada 15 Agustus 2020 di Kediri. Sementara, resepsi pernikahannya digelar di Grand Panglima. Pernikahan Nela Karisma dan Dori Harsa pun langsung menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang mempertanyakan soal agama yang dianut keduanya. Sebab, pasangan pelantun lagu Banyumoto ini sebelumnya dikabarkan memiliki perbedaan keyakinan. Nela Karisma diketahui menganut agama Kristen, sedangkan Dori Harsa merupakan seorang Muslim. Alhasil, banyak yang menduga jika Dori Harsa telah berpindah agama mengikuti keyakinan Nela Karisma. Diketahui, usia Dori Harsa memang baru 27 tahun, namun sejak lulus SMA, ia telah menikah dengan perempuan bernama Tari Eka Fitriana dengan tata cara Islam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak kembar. Setelah bercerai dengan sang mantan istri, penabuh gendang campur sari Didi Kempot ini menikah lagi dengan Nela Karisma lewat prosesi pemberkatan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sebelumnya, Dori Harsa yang disebut menganut agama Islam santer dikabarkan pindah agama usai beredar video yang diduga pemberkatan bersama sang istri Nela Karisma. Rona bahagia hingga kini masih terlihat jelas di wajah penyanyi dangdut Nela Karisma dan Dori Harsa.
Seperti diketahui, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri pada 15 Agustus 2020 lalu. Namun kebahagiaan yang tengah menyelimuti Nela Karisma dan Dori Harsha malah mendapatkan komentar miring dari sejumlah pihak. Terlebih usai beredar video yang diduga pemberkatan pernikahan Nela Karisma dan Dori Harsha. Persoalan agama Dori Harsha pun ramai menjadi perbincangan. Ia yang diketahui menganut agama Islam pun santer dikabarkan pindah agama. Sampai-sampai ada salah seorang netizen yang menyindir Dori Harsha murtad hanya untuk mempersunting Nela Karisma. Akang gendang, kalau saya bilang murtad ya, tulis salah seorang netizen. Mendapati komentar tersebut, Dori Harsha pun tidak tinggal diam. Namun alih-alih kesalahan tersinggung, Dori Harsha justru menanggapi santai komentar tersebut. Adiknya dijaga ya ketikanya di sosmed, tulis Dori Harsha. Tidak hanya itu saja, Dori Harsha juga terlihat memberikan tanda hati sembari menyunggingkan senyum bersama Nela Karisma. Jawaban Dori Harsha tersebut rupanya disambut seruan setuju oleh para netter. Sementara yang lain ikut memberikan peringatan pada netter yang telah menyindir Dori Harsha. Bagus sih menanggapinya tetap santuy, komentar akun ini. Agama itu sangat sensitif guys, mending komen gak usah bawa-bawa agama. Kalau gak suka mending diam aja, itu lebih baik. Biar agama urusan mereka dengan Tuhan. Allahu alam, tulis milik akun ini. Selalu dibahas agama, gak lebih baik urus yang lain. Semua manusia ada hak buat agama, apa bukannya? Ada pasal 29 ayat 2 jelas banget. Masih ada gak kontrol, heran timpal akun ini. Mau murtad kayak mau enggak, bukan urusan lo juga. Bisanya nilai orang tapi berkaca gak bisa. Ibu Niter dengan akun ini. Menyinggung kegantengan seorang Ariel Noah, mungkin masih banyak artis pria yang memiliki kegantengan melebihinya. Namun, kala bicara karisma, maka tak banyak pria yang memiliki sebagaimana yang terpancar dari Ariel. Tak heran ketika banyak kaum hawa yang sangat mengidolakannya. Tak hanya dari kalangan biasa, bahkan dari kalangan selebriti pun banyak yang kepincut dengan sosok Ariel. Dari Luna Maya sampai Nagita Slavina juga kagum padanya. Sebagai idola, tentunya banyak dari penggemar yang ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai Ariel. Dan berikut ini adalah beberapa fakta yang mungkin masih belum banyak diketahui publik. Kisah karir Ariel Noah sebelum bergabung dengan Peter Pan dan Noah. Menjadi anak band sepertinya sudah menjadi cita-cita Ariel. Ia mengaku semenjak SMP sudah membentuk band bersama Uki dan Kibil The Changcuters. Nama band tersebut adalah Kolesterol. Tak seperti pada band Peter Pan dan Noah di mana ia menjadi vokalis, namun pada formasi band Kolesterol, Ariel mengisi posisi sebagai pembetot bass. Kalau dulu di grup band Kolesterol jadi basis, sedangkan Uki sebagai gitaris. Vokalisnya itu Kibil gitaris Changcuters, kata Ariel. Ariel Noah pernah kuliah arsitek di Unpar. Menjadi seorang arsitek ternyata pernah diidamkan oleh Ariel Noah. Ia mengaku sempat mengenyam pendidikan di satu kampus ternama di Bandung. Namun, masih 2 semester, Ariel langsung dikeluarin. Kuliah baru 2 semester di Unpar. Semester 2 itu udah mulai promo album kompilasi. Jadi terpaksa karena waktu itu komunikasinya nggak lancar sama dekan, jadi nggak ada cuti dulu. Jadi langsung dikeluarin, nggak dilanjutin, ucap Ariel Noah. Ariel Noah ternyata mempunyai gen leluhur India. Sebuah riset penelusuran leluhur orang Indonesia asli menjadi biang dari kabar bahwa Ariel Noah memiliki satu garis keturunan dengan Najwa Shihab. Ariel pun melakukan klarifikasi. Ariel mengatakan bahwa ketika itu mereka menjadi relawan. Setelah dites DNA Najwa Shihab itu gua sempet lihat sedikit hasilnya, yang jadi menariknya disangkain kan Najwa itu akan berat dari Arabnya, ternyata enggak. Kalau gua dari Indianya yang banyak, ucap Ariel Noah. Ariel Noah tidak mau jadi presiden.
Sebagai seorang artis yang memiliki banyak penggemar, sungguh Ariel Noah merupakan sosok yang bisa menjaring banyak suara dalam sebuah pesta demokrasi. Di YouTube-nya Deddy Corbuzier, Ariel ditanya mengenai keinginannya menjadi seorang calon presiden. Namun, dengan bijak Ariel mengatakan bahwa dirinya tak memiliki kemampuan untuk itu. Ia lebih senang menghibur masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu karyanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Lita Gading, ya, psikologi keren yang penuh informatif, edukatif, dan motivasi. Oke, kali ini saya akan membahas karakter lagi, yaitu ada beberapa pasangan muda yang sedang digadang-gadang menjadi seseorang yang fenomenal, ya, gitu. Yaitu Billy Saputra dan Amanda Manopo. Oke. Nah, dua insan ini adalah dua insan yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Anak ini cute, boleh jadi penuh energi dan sebagainya. Ya, kita melihat dari Billy dulu. Ya, karakter itu apa sih? Karakter adalah sifat-sifat yang menetap yang ada di dalam diri manusia yang diimplementasikan untuk dunia sosial, seperti itu. Oleh karena itu, saya melihat dari dan menganalisa dari 3 metode, yaitu grafologi, fisionomi, dan gestur. Oleh karena itu, banyak sekali forensik, terutama untuk di luar sana, karena kebetulan saya adalah psikolog forensik. Saya kebetulan dokter S3-nya forensik, psikologi klinis. Nah, oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari karakter ini. Kalau fisionomi terkadang sudah lewat karena banyak sekali metode-metode kecantikan yang membuat bias analisa itu, karena ada tanam benang, operasi, botok, dan sebagainya, itu yang akhirnya membiaskan analisa tersebut menjadi zero. Namun dari gestur, gerak tubuh manusia, bisa saja kalau orang berakting gerak tubuh manusia itu pasti bisa dikendalikan karena dia artis, bener gak? Tapi untuk orang-orang seperti saya atau ahli-ahli lain ya yang mengerti tentang membaca dan membahas dan menganalisa karakter, tidak bisa dibohongi gitu ya. Oke. Dan grafologi itu adalah analisa karakter manusia melalui tulisan tangan atau coretan tangan. Jadi saya melihat dari tanda tangan dua orang ini. Oke ya, Billy Saputra. Billy orangnya asik, enjoy, orangnya easy going, orangnya mudah kenal dan sosialnya juga cukup tinggi, bagus sekali. Oleh karena itu dia pun juga banyak disukai oleh orang-orang, terutama wanita. Karena apa? Karena Billy orangnya suka membuat orang, terutama wanita itu menjadi GR, gede rasa. Karena apa? Anak ini ya karena isi goingnya itu dia bisa menyenangkan hati wanita, membuat orang menjadi nggak enak gitu sama dia gitu, merasa malu gitu ya. Akhirnya ya karena sapaannya dia, karena dia cara bicaranya juga santai, orang itu merasa nyaman kalau ngobrol sama dia gitu loh. Jadi bukan karena dia playboy, tapi dia digandrungi dan disenangi oleh wanita karena cara dia berbicara itu enak gitu ya, dan bisa dimengerti oleh wanita. Dan wanita itu kalau ngobrol sama dia merasa melayang-layang gitu karena terbuai gitu dengan bahasanya dia gitu ya. Tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh dirimu sendiri dengan bahasa tersebut, dengan gestur kamu yang membuat atau mengundang wanita-wanita menjadi GR. Itu jangan sampai dimanfaatkan gitu ya, karena nanti akan menjatuhkan kamu sendiri, karena kamu nanti dianggap playboy gitu, padahal sebetulnya bukan playboy kamu, tapi kamu bisa menyenangkan hati orang lain, seperti itu. Oke. Nah, dan satu hal yang saya harus ingatkan,
jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Kamu suka mudah terbujuk rayu oleh siapapun, baik laki-laki maupun wanita gitu. Nah, jadi jangan mudah terlena dengan istilahnya tuh muji gitu ya. Kalau ada orang muji, kamu jangan cepat terlena. Jadi kamu harus tetap stay tune dengan apa yang menjadi kepribadian kamu, ya. Oke. Dan yang sekarang Amanda Manopo. Amanda Manopo adalah anak yang terlihat cool, diam, namun dia sedikit menganalisa orangnya. Dia menganalisa orangnya, diam tapi dia menganalisa. Dia target, dia ini begini, dan dia menganalisa sekali setiap orang ngomong. Dan dia tidak suka dengan orang yang terlalu too much, terlalu banyak bicara tuh dia nggak suka gitu. Dia hanya orang yang straight to the point. A, B gitu. Dia maunya seperti itu. Dan ada satu yang perbedaan diri ya, artinya ada miss di dalam diri kamu yang tadinya kamu memang suka kehidupan yang ceria, kehidupan yang suka pesta gitu ya. Namun kamu sekarang sudah mulai mengendalikan itu udah bagus banget ya gitu, karena kalau tidak salah budaya itu mempengaruhi karakter juga, hati-hati ya gitu. Jadi bukan berarti kebudayaan, latar belakang budayamu itu membuat kamu menjadi suka party, bukan seperti itu juga. Namun kamu bisa mendobrak itu semua dari karaktermu. Itu menurut saya bagus banget gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kamu terus tingkatkan minor kamu, dan kamu orangnya smart loh, keren loh. Kamu orangnya smart dan kamu orangnya sangat selektif sekali. Itu bagus banget. Jadi menurut saya Billy dengan Amanda, walaupun awalnya mungkin terjadi settingan dan akhirnya bisa dekat dan dia suka, itu wajar. Karena Billy merasa bahwa saling mempengaruhi, saling berinteraksinya tuh bagus gitu. Ada connection dengan Amandanya, itu chemistry-nya dapat gitu ya. Jadi terus fokus dengan apa yang menjadi karirmu, Billy dan Amanda. Nah, itu yang merupakan keistimewaan kalian berdua. Kalau kalian teruskan, itu juga akan lebih baik. Tapi tingkatkan dan pilihlah sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangmu sekarang ini. Jangan asal ambil, karena nanti akan mempengaruhi karirmu juga. Ya, bye, Dita Gading. Boro-boro undang Aurel dan Azril Hermansyah, Krisdayanti bahkan buat pesta mewah untuk Amora tanpa Raul Lemos. Siapa tak kenal dengan diva Indonesia Krisdayanti? Resmi dinikahi pengusaha asal Timor Leste dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Krisdayanti harus tinggal terpisah dari suami. Bukan tanpa alasan, pasalnya saat ini Raul Lemos tengah berada di Timor Leste, sedang dirinya di Jakarta. Krisdayanti juga banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya selama pandemi COVID-19. Kebahagiaan tengah dirasakan keluarga penyanyi Krisdayanti dan sang suami yang juga seorang pengusaha asal Timor Leste. Bagaimana tidak, Arianta Amora Lemos, putri pertama dari pernikahan Krisdayanti dengan Raul Lemos, baru saja berulang tahun. Tepat pada hari Sabtu, 5 September 2020 lalu, usia putri Krisdayanti dan Raul Lemos itu genap 9 tahun. Untuk merayakan pertambahan usia Ariana Amora Lemos, Krisdayanti dan Raul Lemos pun mengadakan pesta meriah ulang tahun. Namun sosok kedua anak Krisdayanti lainnya, Aurel dan Azril, tak terlihat dalam acara mewah tersebut. Melansir Grid ID, suasana perayaan ulang tahun Amora ini pun terlihat meriah, lengkap dengan dekorasi lucu berwarna pink. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram story Krisdayanti Lemos. Dikutip dari tayangan kanal YouTube Star Pro Indonesia, adik kandung penyanyi Yuni Sara itu merasa bersyukur usia putrinya sudah menginjak 9 tahun. Iya, alhamdulillah sudah 9 tahun, nggak terasa ya. Kayaknya Tuhan kasih kita nikmat rezeki untuk nggak merasakan waktu yang lama, kata KD.
Apalagi ada pandemi ini, tahun 2020 benar-benar waktu yang paling cepat. Nggak kerasa ini sudah kuartal terakhir di tahun 2020. Kade pun berusaha mengajarkan kedua buah hatinya untuk selalu bersyukur dan mampu belajar dari krisis yang melanda saat ini. Sampai tadi pagi, Kellen juga nanya Mami, lebih bagus tahun 2019 atau 2020? Saya bilang di tahun 2020 kita lebih banyak belajar dari krisis. Jadi ya tahun 2020 ini, apapun yang terjadi kita harus bersyukur dan bahagia. Saya bilang ke Kellen, terang Kade. Terkait dengan pesta ulang tahun Amora, Ibunda Aurel Hermansyah itu mengaku sudah meminta izin kepada sang suami Raul Lemos. Saya izin ke Dedi, karena Dedi masih di lockdown. Jadi memang supaya dia, Amora, bisa merasakan. Akui Kade. Kade berujar memiliki alasan tersendiri kenapa pesta tersebut tetap digelar di tengah masa pandemi virus corona. Karena dia sudah lama kan interaktif home learning, jadi sudah 6 bulan belajar di rumah, jadi ya udahlah biar senang, jelas Kade. Manggil teman yang dekat, teman kelasnya dia juga belum kenal kan, karena begitu pembelajaran baru mulai mereka belum ketemu. Ketemunya online. Pelantun lagu menghitung hari itu mengatakan dirinya tak mengundang banyak tamu, jadi cuma ada 10 lah. Benar cuma 10, ada beberapa parent, beber Kade. Di sisi lain Kade mengungkapkan pesta tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah, protokol kesehatan mereka semuanya sudah ngerti. Mereka sudah pada bawa masker masing-masing, jadi sudah pada pinter semuanya, dan semuanya sudah bisa menyesuaikan. Baru sekali ketemu dan belum tahu latar belakang Atta Halilintar, Krisdayanti nggak mungkin membahas soal restu. Kelanjutan hubungan asmara YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah semakin menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah digadang-gadang akan naik pelaminan pada akhir tahun 2020 ini. Anggapan ini muncul setelah Atta Halilintar menyatakan niatan seriusnya pada Aurel Hermansyah. Mengutip Grid ID, Atta Halilintar sudah mengungkapkan niatan seriusnya kepada Aurel Hermansyah bertepatan dengan hari ulang tahun yang lalu. Atta Halilintar membuat kejutan di atas kapal pinisi dan memberikan cincin berhiaskan berlian ungu untuk mengikat Aurel Hermansyah. Kabar yang berembus menyebut Atta Halilintar menghabiskan biaya hingga 300 juta untuk melamar Aurel Hermansyah. Namun langkah Atta Halilintar untuk meminang Aurel Hermansyah tampaknya dibayangi restu Krisdayanti. Banyak netizen menduga Krisdayanti belum memberikan restunya pada Aurel untuk menikah muda dengan Atta Halilintar. Meski begitu, Atta Halilintar sempat mengungkap tanggal rencana pernikahannya dengan putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Dikutip dari Kompas.com, YouTuber berusia 25 tahun itu mengaku ingin melangsungkan pernikahan dengan Aurel pada hari terakhir di tahun 2020. Kalau aku sih suka tanggal nikah itu sukanya tanggal 31 Desember. Menurut sang YouTuber, pada tanggal 31 Desember merupakan hari yang cocok untuk menikah karena bisa menghemat biaya pernikahan. Jadi seru aja gitu kalau 31 Desember hemat kembang api. Hemat yang lain juga, kan sudah dirayakan oleh orang. Atta sudah belak-belakan soal rencana tanggal pernikahannya. Krisdayanti selaku ibu kandung Aurel mengaku belum kenal langsung dengan sang calon mantu. Dilansir dari tayangan kanal YouTube Star Pro Indonesia pada hari Rabu, Krisdayanti tak memungkiri pernah sekali bertemu dengan Atta. Wanita berusia 45 tahun itu mengungkap momen pertemuannya dengan Atta terjadi setahun lalu saat sang YouTuber belum menjadi kekasih Aurel. Belum kenal secara langsung, pernah sekali ketemu di bulan Mei 2019. Itu jauh sebelum Aurel juga deket. Rupanya pertemuan antara Krisdayanti dan sulung Gen Halilintar itu terjadi saat keduanya sama-sama menjadi pengisi dalam sebuah acara. Hingga saat ini istri Raul Lemos belum tahu sejauh apa kelanjutan hubungan Aurel dengan Atta. Hal ini membuat pelantun lagu menghitung hari itu merasa belum bisa menilai seperti apa sosok Atta Halilintar. Saya nggak bisa menilai, ucap Krisdayanti. Penyanyi yang kini menjadi anggota DPR RI itu pun terlihat tak membahas soal restu. Krisdayanti bahkan menganggap hubungan Atta dan Aurel sebatas pacaran, selayaknya yang dilakukan para kaum remaja. Pelantun lagu Cobalah Untuk Setia itu pun menyampaikan beberapa pesan penting untuk Aurel. Ya namanya kayak anak remaja, pacaran biasalah. Sah-sah saja, yang penting bisa menjaga diri, kehormatan, bisa menjaga nama baik keluarga. Ayahnya, ibunya yang baik-baiklah untuk Aurel, tutur Krisdayanti. Tapi kalau kenalan, tahu latar belakangnya dan lain-lain saya belum tahu. Belum mengenal langsung sosok Atta. Mantan istri Anang Hermansyah itu enggan memberikan komentar apapun terkait sang YouTuber. Jadi saya minta maaf ya, saya nggak bisa kasih statement apa-apa. Pak Presiden,
Tolonglah Pak kami Pak, semana kami ini. Kemarin di Cina sana udah rusuh, Bapak suruh datang wisatawan kemari. Tiba-tiba kayak gini, Bapak suruh kami diam di rumah, bekerja dari rumah. Ya kalau pegawai-pegawai Bapak itu enak lah orang tuh Pak, ada gaji bulanannya. Nah, tinggal nunggu orang tuh masuk bulan baru, transfer ke rekening. Enak hidupnya. Macam-macam kami ini gimana Pak? Ya kalau pegawai awak pula enak lah. Misalnya nih, bangun dia pagi. Ini lagi lockdown, bangun dia pagi. Datang istrinya, tanya, "Bang, nggak kantor?" "Oh enggak dek, karena instruksinya kerja dari rumah." Enak Pak. Macam-macam kami nih Pak ya, macam-macam kami nih. Bangun pagi, datang istri tanya, "Bang, nggak kerja?" Oh jawablah pula ya kan, "Enggak dek, instruksinya kerja dari rumah." Kerja dari rumah, kepala otak kau kerja dari rumah. Lockdown kau bilang, kau pikir susu anak bisa lockdown? Kau tengok itu token sudah bunyi-bunyi, kau pikir bisa kau lockdown itu token itu? Ngeri Pak, ngeri. Lagian pun Pak, macam-macam kami ini. Ini misal Pak, misal kerja bangunan Pak ya, Bapak suruh bekerja dari rumah. Caranya maksudnya kita ngaco semen di rumah, terus semennya ditransfer ke proyek gitu Pak maksudnya. Atau Pak ya, misalnya nelayan nih Pak, kan harus ke laut tuh Pak untuk nyari ikan. Nah kalau kerja dari rumah Pak, macam mana caranya? Di-download ikannya gitu, di-download. Tolonglah Pak, dipikirkan Pak macam-macam kami ini. Ya atau bila perlu gaji pengangguran yang Bapak bilang hari itu dibantukanlah untuk orang-orang